Pria memasukkan tangannya ke dalam kue stroberi. Lalu dia berteriak dengan mengerikan. Tak terduga dalam kue menyembunyikan monster alien lagi. Tentakel yang sangat panjang ditembakkan dan memukul kepala mereka berdua. Boris membuka mulutnya dan berteriak. Monster menerima panggilan. Dia mengocok semua krim di tubuhnya dan merangkak ke kaki Boris. Hanya dengan 2 tembakan, dia mematahkan borgol di kakinya dan melompat ke atas tubuhnya. Tentakel yang sangat panjang bolak-balik. Dalam sekejap, saya memecahkan set kunci tajam. Dalam sekejap mata, armor besi yang berat itu jatuh ke tanah. Boris merasa lega. Lakukan segalanya. Lalu monster itu merangkak ke telapak tangan Boris. Telapak tangan secara bertahap terbuka. Penguasaan monster menemukan organisasi. Akhirnya selesai. Pada saat itu sinyal menyebar ke seluruh pangkalan. Para prajurit berperalatan lengkap dengan cepat tiba di sana. Tetapi orang-orang di garda depan masih belum bisa melihat situasi di dalam. Ketika dipaku ke dinding, Boris tiba di gudang senjata pangkalan. Kemudian pilih salah satu yang sesuai dengan ukurannya. Kemudian ditempelkan pada lengan yang patah. 1 peluru menembus pintu besi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini para prajurit di pangkalan telah mengepung tempat ini. Tapi Boris sama sekali tidak panik. Gelombang kejut optik menembus tutup dasar. Kemudian semua tentara tersedot ke dalam lubang hitam. Kaki Boris segera menumbuhkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di tanah. Dari lubang tersebut samar-samar dapat melihat bumi di seberang. Jadi tempat ini adalah penjara yang dibangun di bulan. Sekarang penjahat berbahaya telah melarikan diri dari penjara. Bagaimana bumi menghadapi nasibnya? Agen J menarik napas dalam-dalam. Kemudian melompat dari lantai atas. Hanya karena dia ingin kembali ke masa lalu. Dan menemukan kawan-kawan yang telah menghilang. Mesin waktu tidak berhenti mengisi daya. Kekuatan ruang dengan cepat meluap. Adegan di depan berubah. Ruang bergerak mundur. Melihat bumi datang. Agen J tidak tahan jadi teriak. Kesadaran agen J kembali. Dia kembali 40 tahun yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu, penjahat buronan Boris yang dikurung di penjara di bulan telah melarikan diri dari penjara. Dia meminjam kekuatan mesin waktu dan membunuh agen K yang pernah menangkapnya. Lalu hapus semua jejak di bumi. Karena untuk menyelamatkan kawan-kawan berdampingan, agen J tidak menunjukkan bahaya lagi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Karena ini berkaitan dengan rahasia kekuatan besar bumi. Tata surya telah diserang oleh alien. Bumi juga menghadapi malapetaka. Agen K yang segera mengaktifkan pertahanan untuk melindungi orang. Agen J datang ke taman hiburan 40 tahun lalu untuk menemukan keberadaan Boris. Bersandar pada arah ramalan, Boris akan menangkap Oracle. Tetapi ketika agen J sampai di sana menemukannya, hanya melihat tubuh yang dingin. Boris telah melarikan diri. Agen J dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan membidik dengan benar. Tapi kemudian dia menodongkan pistol ke kepala. Orang ini adalah rekan satu timnya. Tapi sebelum agen J sempat bergembira, dia tersengat listrik. Ketika agen J bangun, menemukan diri saya di Biro Imigrasi 40 tahun yang lalu. Bukan hanya senjata yang biasa dibawa saja yang disita. Bahkan dia juga dianggap psiko. Dia dimasukkan ke dalam mesin penghancur memori. Mesin tidak berhenti berputar. Agen J secara bertahap kehilangan perlawanan. Untungnya, saat penting, masih ada rekan satu tim yang menyelamatkannya. Kepercayaannya yang mendalam membuatnya memutuskan untuk menyelidiki kebenaran. Agen K mengunci agen J di setir. Lalu pergi ke arena bowling sendirian. Tapi sekarang kita memiliki kasus yang sulit. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menahannya. Saat penting, Anda masih harus mengandalkan tongkat agen J. Menghadapi tekanan dari mereka berdua, staf masih belum terkoordinasi. Dua orang secara bertahap kehilangan kesabaran mereka.
Agen K menarik kepala pria itu. Agen J melihat kepala sebagai bola bowling untuk dimainkan. Neng Chu dan Ka Hoi Ket membuatnya mengungkapkan kecerdasan. Keduanya mengandalkan petunjuk arah keperagaan busana. Akhirnya bertemu pencipta sistem jaring langit. Juga orang terpintar di dunia. Dia adalah makhluk 5 dimensi tertinggi di alam semesta. Tidak ada gelembung di otak yang cerdas. Tetapi kristalisasi peradaban yang sangat cerdas. Ketika kelompok mereka datang untuk mencari Griffin, dia menonton kompetisi tanpa siapapun. Adegan canggung ini membuat mereka berdua bingung. Ketika Griffin meletakkan bahu mereka berdua, lalu pemandangan di depan mataku sangat brilian. Tidak berharap ini menjadi babak final 3 bulan kemudian. Agen J tidak percaya tapi mundur. Adegan berubah gelap lagi. Dia mencoba mendekati Griffin. Tentu saja melihat pemandangan yang berbeda. Kehidupan cerdas yang unggul ini tanpa diduga dapat memprediksi masa depan. Tapi dia hanya peduli dengan kompetisi khusus. Kemudian dia dibawa pergi oleh Boris. Mobil balap bertenaga super itu juga dihancurkan olehnya. Untungnya, Agen J dengan cepat berhasil mempertahankan satu gerakan. Mereka dengan cepat mengendarai sepeda motor dan dengan cepat mengejarnya. Sekarang Boris telah memanggil monster itu. Mengambil buku pegangan yang biasa dibawa Griffin dan memegangnya di tangannya. Jadi mereka berdua mengandalkan medan dan menyelamatkan Griffin. Tapi setelah Boris mendapat rampasan dia kabur. Tapi tak lama kemudian Boris marah dan berteriak. Karena buku pegangan yang diambilnya hanyalah permen Griffin. Bukan sistem jaringan langit. Pada saat itu Boris lain memasuki ruangan. Hanya saja dia terlihat pucat dan kehilangan lengan. Jadi Boris juga mengikuti Agen J melalui ruang angkasa hingga era ini. 2 orang bersekongkol satu rencana. Dan sekarang Griffin melepas topinya. Mengungkapkan otak kosong. Bersama dengan berpikir jangan berhenti memanipulasi. Adalah sistem jaring langit yang kembali secara berantai. Tapi mereka perlu membawa kalung itu ke tata surya. Lalu selesaikan misinya. Segera mereka teringat rencana Apollo untuk terbang ke bulan. Sehingga mereka segera kembali ke biro imigrasi. Uduk di perangkat roket ke titik tembak. Mereka awalnya ingin menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan perang. Tapi Griffin mengatakan yang sebenarnya, hanya ada satu solusi. Hasil yang tidak diinginkan. 3 orang dianggap sebagai mata-mata diantar ke Arknet. Dihadapkan tanpa bukti sehingga tidak ada yang percaya. Untungnya Griffin menarik kolonel kembali. Sehingga dia bisa melihat gambar masa depan. Kolonel baru menyadari betapa pentingnya orang-orang ini. Begitu cepat membawa mereka ke bulan. Naik saja lift ke atas roket. Pasang dengan aman rantai yang berisi jaring langit. Lalu selesaikan misinya. Tapi sementara itu Boris tiba-tiba muncul. Lalu melempar Agen J ke bawah menara. Ma Boris Nyo Tui Chung Tim dan Agen K. Satu tamparan membuatnya terbang menjauh. Jaring langit juga jatuh di sampingnya. Yang lebih buruk lagi adalah peluncur bulan tidak berhenti bergerak. Kaki Agen K tersangkut di besi. Di atas kepalanya, Boris mengangkat tangannya untuk menghabisinya. Agen J segera muncul untuk menghentikannya. Tapi Boris yang lebih tua baru saja melempar 1 kali. Lalu itu membuat Agen J terbang sejauh 8 meter. Melihat situasi lebih berbahaya, Agen J berteriak dan bergegas ke Boris. Ingat lokasi cedera. Lalu memeluk Boris dan jatuh dari menara bersama. Tapi saat ini akan mendarat. Mesin waktu dihidupkan ulang dan dikembalikan ke momen sebelum pertempuran. Agen J sepertinya tahu segalanya kali ini. Jadi dia menghindari semua serangan Boris. Dia dengan wajah yang sulit dipercaya. Dipukuli di bawah menara. Dan sekarang Boris kecil mendapatkan kalung jaring langit. Tapi sejauh ini penjahat selalu mati karena banyak kata. Jangan menunggu dia untuk terus mengoceh. Agen K kemudian mengambil pistol dan memotong lengannya. Lalu cepat ambil kalung jaring langit. Di bawah kebingungan astronot, dia segera menaruhnya di tempat yang aman. Lalu cepat-cepat duduk di kereta gantung kembali ke tanah. Ledakan keras terdengar.
Apollo berhasil menembak. Boris tidak bisa menghindari lautan api. Roket yang melewati atmosfer berhasil dipasang di luar angkasa dan melindungi planet yang indah ini. Misi agen J selesai. Tapi kemudian semuanya berubah tiba-tiba. Kolonel untuk mendukung agen K sangat sial dipukul oleh Boris muda. Tangkap aku sekarang. Tapi kali ini agen K tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Tidak menyesal, dia akan menembak Boris. Tapi kolonel yang malang akhirnya jatuh dalam genangan darah. Yang lebih disesalkan adalah kolonel masih memiliki anak yang sangat lucu. Anak laki-laki itu sedang menunggu ayahnya kembali. Agen K benar-benar tidak tahan melihat, menghapus ingatannya. Anak imut ini adalah agen J ketika dia masih kecil. Baru sekarang dia benar-benar mengetahui dirinya yang sebenarnya. Ayahnya adalah pahlawan sejati. Mungkin ini juga agen K yang mau menebusnya. Itu sebabnya membiarkan dia bergabung dengan Men in Black. Kembalilah ke dunia nyata, temui rekan tim lama. Agen J sangat gembira. Griffin juga melakukan perjalanan ke momen ini. Tapi bahaya yang tak terduga perlahan mendekat.